It was at this moment that Nathan knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Apoteker Muhammad Akbar di Mangan Sehat Official. Oke sahabat sehat, jadi hari ini kita berada di segmen review produk. Hari ini kita kedatangan dua produk. Nah, ini adalah produk unggulan dari Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Nunukan di Kecamatan Krayan. Nah, ini ada garam gunung yang udah lumayan familiar untuk di wilayah Kaltara, tapi mungkin di provinsi lain masih banyak bertanya-tanya sih, ternyata ada garam gunung nggak di Indonesia. Ya mungkin kita hanya bisa mengetahui yang garam gunung yang lagi hits banget itu Himalayan Salt, tapi kita juga punya produk di Indonesia yang tentunya punya pilihan yang baik sekali. Oke, ada dengan garam tusuk abu dari produksi Kecamatan Krayan di lokasi Long Midang, dan ada dari Desa Pakobuan dengan garam tujuh putu, itu di wilayah Desa Pakobuan. Oke sahabat sehat, untuk melihat bagaimana proses produksinya, silakan tonton video berikut ini. Oh, pertama Bu, kalau drum yang ini nomor 1, kita langsung ambil air dari sumurnya, langsung masuk di sini. Terus yang kedua, baru masuk yang drum yang ke nomor 3 di depan sekali. Kalau dia agak mendidih, baru kita pindahkan ke drum nomor 2 di paling tengah gitu. Kalau drum yang pertama itu untuk menyaringkan airnya Bu dari sumur. Oh ini kalau ini sudah drum yang ke nomor 2 itu untuk supaya airnya agak semakin panas semakin airnya sedikit gitu. Terus 3 kali ditambah-tambah kalau kita mau jadikan dia garam. Terus kita berhenti menambahkan air panas dari drum yang nomor 3. Semakin lama semakin airnya semakin dikit sampai hasil yang mana kita mau supaya menjadi garam gitu. Kita masak dari jam 6 pagi sehingga jam 6 sore juga kita angkat jadi garam sudah dia. Oh, kalau satu garam hasil yang kita masak dari pagi sehingga malam kita bisa menghasilkan 21 kilo, paling banyak 26 kilo. Paling dikit 17 kilo. Oh, kalau pemasarannya itu bisa juga kita jual ke Malaysia, bisa juga dijual ke Indonesia. Soalnya orang Malaysia juga datang langsung ke sini, Bu. Paling bagus, Bu, kita masak sayur hijau gitu. Ditumis gitu, bisa juga dimasak sup, bisa juga. Sayurnya hijau dan juga rasanya nyaman gitu. Kita mulai ambil airnya dari sini. Terus diangkat. Ya ini kita tuang ke dalam kuali. Ini kita rebus sampai setengah. Drum ini airnya sudah turun. Kita angkat lagi airnya dari sana masuk di sini sampai kurang lebih 40 ember masuk di sini. Terus selama 3 hari 2 malam. Terus didiami 1 malam. 1 malam itu baru ini disaring seperti yang Bapak kerjakan sekarang. Nah, setelah ini sudah terangkat airnya, terus kuali ini dibersihkan, kotoran yang mengendap tadi itu dibuang. Dibuang, ini dibersihkan, habis itu air ini dikembalikan ke situ. Selama 1 hari, ya setengah hari lah itu nanti sudah jadi garam. Sampai direbus sampai kering. Ya, sampai airnya hilang semua, tinggal air garamnya jadi dalam. Setelah itu diangkat, garamnya diangkat dari situ,
Dibiarkan dalam karung seperti yang ada di depan-depan ini, Bu. Dibiarkan selama 1 minggu, pas kering betul baru dijemur. Jemur kering, habis itu masukkan dalam plastik kilo-kilo tadi itu. Sampai 1-2 bulan pun itu kita masih simpan, itu masih tetap bagus. Oke Sobat Sehat, kita review produknya secara organoleptik nih. Dari segi warna, dari segi rasa, dan kemudian dari segi tempat dan bagaimana proses produksinya kita review. Ya oke Sobat Sehat, jadi dari segi warna kita melihat dari garam dari Desa Pakebuan dengan Tujuh Putu ini dia warnanya lebih cerah ya dibandingkan dari garam yang dari Desa Longmidang. Dia seperti putih keabuan dari segi warna ya kita melihatnya. Terus dari segi tekstur, kalau yang ini sepertinya bulirnya lebih besar ya dibandingkan dengan garam yang dari Desa Longmidang. Ini terasa lebih halus lagi. Nah, jadi kenapa sih ada perbedaan dari segi bentuknya ini? Tentunya dari hasil pengolahannya. Nah, dan juga dari sumber garamnya. Nah, kalau misalnya dari garam yang ini, dia sudah menggunakan dengan wadah perebusan dengan menggunakan stainless steel. Jadi juga dulu Desa Pakebuan ini dan sampai sekarang juga masih menggunakan wadah dari derum yang dibelah dengan hasilnya sama hampir seperti ini keabuan dan bahkan lebih hitam ya saya pernah lebih abu lagi saya melihatnya, dan dia sudah menggunakan stainless steel dan didapatkan produk yang berbeda. Nah, ini yang kita bilang tadi itu harganya beda tadi itu. Iya. Lebih mahal dibanding. Iya. Ini kalau dia putih kan, ini beda dari Oh, yang lebih itu. berat. Karena dia stainless. Oh, oke. Drum ini yang gitu tadi itu. Pengaruhnya mungkin karena seratnya Nah, kecil. ini yang mahal harganya. Ini yang mahal. Iya. Ini sampai berapa Padahal Pak dari 1 kilo? sumber yang Kalau di sumbernya sini sama. 20. Itu Di luar masalah 40. pengaruh. Kalau yang biasa Tempatnya, wadahnya Tempatnya wadah aja. Kalau keluar 30 ya. Kemudian yang dari ini kita lihat dari segi warnanya ini lebih keabuan memang karena menggunakan masih yang seperti dulu ya, dari dulu itu menggunakan drum yang dibelah. Bisa saja nanti kalau misalnya Desa Longmidang juga menggunakan wadah dengan stainless steel juga pasti dihasilkan warna lebih putih daripada ini. Oke, dan kedua kita coba tes rasa ya dari garam yang Pakebuan. Karena ini garam ya Sobat Sehat, jadi saya cobanya sedikit aja. Ini segini aja banyaknya ya. Ini dari garam Desa Pakebuan. Oh, asin Sobat Sehat. Oh, saya netralkan dulu ya. Oke Sobat Sehat, yang kedua kita tes rasa nih dari yang garam dari lokasi Longmidang ya. Kita cobain. Ya, jadi dari segi rasa tingkat keasinan, kalau dari saya pribadi saya merasakan yang dari Desa Pakebuan ini lebih asin, dan ini ya kalau misalnya di bawah kurang asin, tapi tetap asin, jadi perbandingannya lebih tingkat keasinan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dari segi penggunaan, pastinya menggunakan garam yang Desa Pakebuan ini pasti lebih sedikit untuk kita membuat dimasakan, dan ini pastinya lebih banyak kalau dari segi tingkat keasinan sesuai selera. Itu tadi dari tingkat keasinan, sudah dari segi warna, produksinya, terus dari segi wadah yang digunakan. Nah, ini garam Gunung Krayan saya dapatkan di Krayan Mart yang ada di Nunukan, itu sudah menjadi reseller dari produksi garam yang ada di Krayan. Sobat Sehat bisa lihat link deskripsi nanti tempat saya membeli di mana, ataupun bisa dilihat di Tokopedia ataupun di Facebook dengan Krayan Mart. Oke, dari segi harga tidak ada perbedaan dengan komposisi ataupun jumlah neto, yaitu 190 gram itu dengan harga 25.000 sampai 30.000. Itulah tadi dua produk unggulan yang ada di Krayan, yaitu dengan garam gunungnya yang sungguh ajaib sekali bisa ada di Krayan.
Nah, kenapa bisa ada di Krayan dan bagaimana manfaatnya? Sobat Sehat bisa tonton di video sebelumnya ini. Itu bisa Sobat Sehat melihat lebih jelas bagaimana detail, bagaimana manfaatnya, dan kenapa bisa ada di Krayan, yaitu garam godong. Oke Sobat Sehat, jadi harapannya bagaimana sih kita mendukung produk lokal yang ada di wilayah Kalimantan Utara ataupun Indonesia, itu bisa menjadi produk unggulan yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena manfaatnya juga pasti luar biasa dan pasti butuh lebih banyak penelitian bagaimana untuk bisa memanfaatkannya. Nah, Sobat Sehat, kita beli produknya untuk bagaimana memakmurkan masyarakatnya. Nah, Sobat Sehat ingin bagaimana memastikan produksi secara langsung, silahkan berkunjung ke Krayan, karena warga Krayan sangat terbuka sekali untuk orang-orang yang ingin berkunjung di wilayah mereka. Sobat Sehat, mungkin itu dulu review hari ini, semoga kita bisa bertemu di waktu selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.